penjarakan si Panji Gumilang, betul? Jangan rasa hebat, jangan rasa besar. Siapapun di depanmu, siapapun di belakangmu, jangan kamu. Itu saja saya bahkan. Apalagi cuma kamu, Panji. Kami tidak rela, kami tidak ridho dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Sebab ini masalah kesesatan. Merubah rukun Islam. Syahadat diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Muhammad itu hanya dianggap sebagai seperti seorang lurah. Jadi sholat belum diwajibkan. Makanya sholat suka-suka mereka. Jadi sholat bagi mereka itu ya belum wajib. Mereka akan melakukan sholat bila negara Islam sudah tegak di Indonesia. Baik. Wah, keren kan apa yang dilakuin Panji Gumilang. Sebelumnya nih gua mau komentarin nih, buat lo orang, kalian semua umat Islam ya, lo lihat nih tampang gue ya, lo perhatiin nih tampang gue ingetin buat lo orang semuanya, apa yang dilakukan Panji Gumilang mestinya kalian bersyukur atas apa yang telah terjadi. Nah, kenapa gue bilang lo orang harus bersyukur? Halo guys, piye kabare? Apik-apik kabeh lah semuanya ya. Ini kembali kita membahas masalah Panji Gumilang yang sedang ramai dibicarakan. Sebelumnya nih gua mau komentarin nih, buat lo orang, kalian semua umat Islam ya, lo lihat nih tampang gue ya, lo perhatiin nih tampang gue ingetin buat lo orang semuanya, apa yang dilakukan Panji Gumilang mestinya kalian bersyukur atas apa yang telah terjadi. Nah, kenapa gue bilang lo orang harus bersyukur? Nah, lo simak dulu nih, Panji Gumilang lakuin apa aja buat umat Islam ini nih, biar lo pada tahu semua. Hasil dari penyelidikan ataupun juga hasil dari penelitian, kalau kita bisa bilang, dilakukan oleh MUI bahwa adanya relasi antara NII dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten, penjarakan si Panji Gumilang, betul? Jangan rasa hebat, jangan rasa besar. Siapapun di depanmu, siapapun di belakangmu, jangan kamu. Itu saja saya bahkan. Apalagi cuma kamu, Panji. Ya bagaimana nggak sesat, bagaimana nggak haram. Ntar gue komenin ya buat umat Islam semuanya. Dua, istahalul zina di kafaroh, menghalalkan zina cukup dengan bayar atau berapa juta. Kami tidak rela, kami tidak ridho dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Sebab ini masalah kesesatan. Udah sesat dan menyesatkan. Dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa itu. Gelombang protes melakukan aksinya untuk memprotes keberadaan dari pondok pesantren ini. Semakin deras juga tuntutan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mereka merubah rukun Islam. Syahadat diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Muhammad itu hanya dianggap sebagai seperti seorang lurah. Orang yang meninggal tapi jabatannya berlanjut. Jadi ada pengakuan nabi baru, sama seperti Ahmad Musodik pada saat itu. Lalu sholat, ini bukan hanya seperti yang kemarin viral. Sholat itu belum diwajibkan. Karena menganggap negara ini belum tegak hukum Islam, ini masih jahiliyah, jadi sholat belum diwajibkan. Makanya sholat suka-suka mereka. Jadi sholat bagi mereka itu ya belum wajib. Mereka akan melakukan sholat bila negara Islam sudah tegak di Indonesia. Wah, keren kan apa yang dilakuin Panji Gumilang, ya nggak? Keren banget dia, ya kan, bikin gemas. Itu cuplikan berita kontroversial yang telah dilakukan si Panji Gumilang. Nah, nih komen gua buat lo orang. Kita umat Islam selama ini sudah sering dinistakan, sudah sering dilecehkan, sudah sering diadu domba. Masih nggak sadar-sadar juga peristiwa atas penistaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Mestinya kita syukuri ini untuk umat ini, kita umat Islam ini semuanya harus mulai bangkit ke depannya. Apa kita biarkan saja agama kita ini dilecehkan terus-menerus, difitnah, ya macam-macam lah kalau gue lihat sekarang, ya kan. Banyak orang fobia Islam ini, momok menakutkan ajaran Islam ini. Padahal Islam, melulu gue bilang di channel ini, Islam ini agama rahmatan untuk alam ini. Nah, bagi kita semua umat Islam yang masih istiqomah, yang ahli sunnah wal jamaah,
Saya himbau nih, karena tanda sayang dan cinta saya terhadap agama kita ini, agama Islam ini. Mari saatnya kita sekarang bersatu. Saatnya sekarang umat harus bangkit. Dengan momentum ini, kita harus sadarlah semuanya umat ini. Jangan terlena lagi, jangan terbuai lagi dengan capek gue bilangin emak kita orang nih. Prihatin nggak guys, kita ngelihat agama kita nih diinjak-injak, ya. Apalagi zaman kekinian nih, miris kita, sedih dan marah. Kalau antum tidak marah, berarti antum dipertanyakan punya iman nggak antum ini. Nah, dalam kaitan ini semua kita ambillah hikmahnya. Kenapa tadi saya bilang kita ini harus bersyukur? Bersyukurnya maksudnya begini, kita jadikan ini momentum kita untuk bangkit lagi, untuk saatnya bersatu. Jadikan momentum ini, peristiwa ini membuat kita semua sadar beragama, peduli terhadap agama dan bangsa ini. Sudahilah kepentingan-kepentingan kelompok, banyak ormas-ormas Islam. Udah, ormas itu nomor 2, yang penting bagaimana umat ini harus bersatu dulu. Bagaimana umat ini punya harga diri dan martabat. Ya nggak guys? Nah, bagi Anda semua, wahai umat Islam, kita semua termasuk saya, siapapun Anda, mari bersama-sama dengan kapasitas kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, apa yang kita bisa persembahkan untuk agama ini, maka persembahkanlah yang terbaik. Allah pasti tolong hamba-hambanya yang menolong agamanya sesuai janji Allah. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika engkau menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Masa kita masih ragu juga apa yang Allah janjikan? Oke guys, semoga ini semua jadi pembangkit semangat kita sebagai muslim. Saatnya kita bersatu. Sekali lagi, saatnya kita harus peduli terhadap agama ini. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat apa kontribusi kita masing-masing untuk agama ini, gitu guys. Oke guys, gitu aja dari saya. Sampai jumpa lagi untuk video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa, bagi antum-antum semua yang istiqomah, yang masih waras, yang masih punya akal sehat, harus dengerin nih, harus pantengin ini channel nih, Edsam Channel mewaraskan kita semua dan meningkatkan keimanan kita semua. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.